Rabbil alamin. Araditu billahi rabban islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, mari kita sama-sama menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan aktivitas. Mudah-mudahan penyampaian pagi hari ini menjelang ini mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta nilai ibadah di sisinya. Amin. Selawat dan salam tak henti-hentinya tentunya kita salahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, suri teladan bagi kita semuanya, khususnya yang beragama Islam. Baik, saya langsung saja pada hari ini di mana PMI menyampaikan suratnya ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi, dan alhamdulillah pada hari ini seyogyanya kami ada 7 penerima aspirasi pada hari ini, berhubung juga karena ada rapat badan anggaran di atas Banggar sama dengan TAPD untuk membahas perubahan anggaran, maka kami hanya berdua, tentunya tidak mengurangi apa yang diharapkan, yang diinginkan para aspirasi pada hari ini. Baik, persuratan yang sampai ke kami di sini sudah kami terima. Baik, supaya lebih jelasnya saya langsung saja persilahkan kepada yang mewakili PMI untuk menyampaikan maksud dan tujuannya di sini. Walaupun sudah disampaikan di sini bahwa sehubungan dengan sengketa lahan tanah fasilitas umum di dusun Ali Copeng, Kelurahan Cina, Kecamatan Pamana, kemudian sudah memiliki keputusan hukum, namun kami menganggap keputusan tersebut adalah keputusan yang belum tentu absolut dan tidak dapat diungkapkan, maka kami dari Gerakan Mahasiswa Islam menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Wajo ini. Maka dari itu saya langsung persilakan kepada yang mewakili. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Wajo atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan, para tamu undangan, dan yang lebih spesial itu para masyarakat Kelurahan Cina, Kecamatan Pamana, yang kemudian sempat hadir dan berkumpul di tempat ini. Kemarin PMI Kabupaten Wajo sudah mengirim surat ke DPRD. Saya rasa sudah dibaca bahwa apa yang kemudian menjadi maksud dan tujuan kami itu sebenarnya tidak lepas dari informasi yang beredar, itu sebenarnya tidak lepas dari unek-unek dari masyarakat, itu sebenarnya tidak lepas dari keresahan-keresahan masyarakat. Yang kemudian keresahan itu dikarenakan adanya sebuah tanah, sebutlah fasilitas umum, sebutlah itu sebuah lapangan, yang kemudian itu sebenarnya sudah sejak lama digunakan sebagai aktivitas sarana olahraga. Kalau menurut pengakuan masyarakat itu sebenarnya sudah ada dan digunakan sebagai fasilitas umum itu mulai dari tahun 1960-an sampai kemudian digugat oleh oknum, kemudian diambil alih menjadi hak dan milik pribadi, dan itu sudah memiliki putusan hukum. Tapi sebenarnya itu tidak menjadi penghalang untuk kita menyampaikan pendapat meskipun itu sudah memiliki putusan hukum. Karena memang ada keganjalan-keganjalan tersendiri,
ada keganjalan tertentu yang kemudian kami lihat dan kami baca dari putusan-putusan tersebut. Kemudian di sini kami sudah membuat resume terkait masalah kasus tanah fasilitas umum yang menjadi sengketa dan sudah diambil alih oleh oknum. Kalau kita mau mengidentifikasi sebuah masalah, bahwa di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa gugatan, saya sebut saja nama ya, gugatan Atika binti Mappe sebagai penggugat melawan Idris alias Ice adalah salah alamat. Salah alamat dikarenakan Idris alias Ice sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tanah tersebut. Seharusnya yang tergugat adalah pemerintah daerah, dalam kurung lurah Cina, yang secara nyata telah mengklaim tanah tersebut adalah tanah ex ornamen atau tanah yang merupakan kekayaan aset daerah. Jadi saya rasa bahwa poin yang pertama ini nanti bisa diperjelas oleh masyarakat atau Ibu Lurah selaku Ibu Lurah yang pada saat kasus ini digulingkan. Kemudian poin yang kedua yang kami sampaikan, bahwa penggunaan tanah tersebut sebagai fasilitas umum untuk sarana olahraga dan kegiatan lainnya sudah dilakukan sejak tahun 1960-an. Ini dibuktikan dengan kesaksian tokoh-tokoh masyarakat dan dibenarkan oleh 80% penduduk dusun Ali Copenge, Kelurahan Cina, dikuatkan pula oleh keterangan dari lurah yang saat kasus itu bergulir sedang menjabat. Artinya bahwa dari poin kedua ini, saksi dari masyarakat itu ada 80% yang mengakui bahwa tanah itu sebenarnya sudah menjadi fasilitas umum itu mulai dari tahun 1960-an sampai digugatnya itu di tahun 2019. Kemudian yang ketiga, bahwa menurut keterangan Siti Aisyah selaku lurah, Ibu Lurah Cina pada saat kasus tersebut dilaporkan, tanah sengketa tersebut sejak dulu adalah bagian tak terpisahkan dari tanah ex ornamen lainnya, yaitu danau, sawah 3 petak beserta lapangan sepak bola adalah satu kesatuan. Jadi mungkin saya bacakan saja dulu poin-poin yang sudah dirumuskan. Yang keempat adalah bahwa kelalaian pemerintah dalam hal ini, pemerintah kecamatan hingga kelurahan tidak melakukan pendataan sarana olahraga sebagai aset ataukah fasilitas umum yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Kemudian yang kelima, bahwa menurut keterangan Siti Aisyah selaku lurah pada saat itu, SPPT yang disebutkan oleh Atika binti Mappe pada keterangan gugatannya adalah berbeda dengan objek yang dimohonkan dalam gugatannya. Dan sepengetahuan kami bahwa SPPT itu sebenarnya bukanlah menjadi bukti sah kepemilikan. Kemudian yang keenam, bahwa saksi-saksi yang digunakan oleh Atika binti Mappe dalam gugatannya bukan saksi dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan objek yang sesungguhnya. Otomatis bahwa kesaksian tersebut menjadi lemah dan kami ragukan keabsahannya. Yang ketujuh, bahwa batas-batas tanah yang disebutkan dalam kesaksian Atika binti Mappe adalah berbeda dengan batas-batas tanah yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Lalu kemudian berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ingin menyampaikan bahwa yang pertama, pemerintah daerah sangat dirugikan dalam hal ini sebab tanah tersebut sejak lama sudah digunakan menjadi fasilitas publik, menjadi fasilitas umum.
sebagai sarana olahraga masyarakat di lingkungan Ali Copenge. Kemudian yang kedua, kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ingin mengatakan bahwa yang munculnya kasus tanah tersebut dan kemudian berlanjut ke tahap pengadilan, kami menilai ada sikap diam dari pemerintah kala melihat atau mengetahui adanya fasilitas umum milik masyarakat dengan mudah diambil alih oleh pihak perorangan, padahal seyogyanya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan perlindungan apabila ini menyangkut asetnya sendiri ataukah aset pemerintah itu sendiri. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini bias melakukan langkah-langkah hukum atas kejadian tersebut. Kami ingin mengatakan bahwa kepada pemerintah daerah, kami berharap bahwa ini bisa segera diupayakan untuk membuat tim untuk turun ke lapangan mengidentifikasi objek tersebut. Ini permintaan kami mewakili masyarakat. Kemudian yang kedua bahwa melakukan gugatan hukum terhadap Atika binti Mape, baik itu perdata maupun pidana. Serasanya itu yang saya sempat sampaikan pada hari ini. Nanti selebihnya mungkin ada tambahan-tambahan. Saya kembalikan kepada Pak Direktur. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas, maksud dan tujuannya tadi disampaikan. Memang perlu dipahami bersama bahwa memang putusan ini, saya lihat ini ada putusan dari Pengadilan Kota Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar, nomor 455 PDT 2009/PT Pengadilan Tinggi Makassar. Ini memenangkan Atika Mape de Matola, seperti itu. Namun terlepas dari itu, insya Allah nanti maksud dan tujuan daripada niat suci daripada PMI ini akan ditindaklanjuti di sini. Karena mengingat mekanisme tata tertib yang ada di DPR bahwa semua aspirasi yang diterima di sini akan ditindaklanjuti di komisi-komisi terkait nantinya. Insya Allah setelah nanti ini, karena ini kita sudah ada kejelasan bahwa kalau memang apa kesaksian yang disampaikan oleh masyarakat Kelurahan Cina ini, insya Allah kita akan meminta Pemda, kan bisa saja diperatun kembali ini putusan. Ini kan belum walaupun ada keputusan Pengadilan Tinggi Makassar ini ataukah sudah berkekuatan, tapi ini kan tidak tertutup kemungkinan bahwa ini masih ada peluang hukum masyarakat, artinya dalam ini masyarakat dengan pemerintah ya, untuk diperatunkan di Makassar seperti itu. Ini ada langkah, tapi tentunya harus menyiapkan bukti alas dasar yang bisa diterima oleh hukum. Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan ini memang sekarang ini memang ada kelemahan daripada pemerintah kita terkait banyaknya aset-aset kita, baik aset daerah, aset desa yang belum memiliki sertifikat. Nah, inilah melalui kesempatan ini juga sayang mulai dari 1961 ini kan tanah yang tidak terdaftar itu mulai dari 61 itu adalah murni tanah negara, ada di terkait dengan pertanahan, bahwa tanah yang tidak terdaftar di tahun 60-an itu adalah murni tanah negara. Nah, di belakang-belakang itu kalau bila ada oknum-oknum yang nakal tiba-tiba mengeluarkan SPPT karena menganggap ini adalah tanah negara, kan bisa saja diberikan penjelasan seperti itu, maksud dan tujuan itu. Saya kira apa yang disampaikan pada hari ini insya Allah akan ditindaklanjuti nantinya di komisi terkait, yaitu yang terkait dengan pertanahan adalah komisi 3 seperti itu. Ya, saya kira masih ada, silakan deh. Silakan. Ya, cek satu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi beberapa poin tadi yang disampaikan oleh adik kami dari PMI Kabupaten Wajo, ya tentunya juga karena ada sebuah mekanisme baru yang ditetapkan oleh DPR bahwa tidak bisa atau tidak sanggup, enggak tahu bahasanya seperti apa, saya kurang paham. Ditatip tidak bisa atau tidak sanggup, saya kurang paham persoalan itu menghadirkan ini. Jadi gitu. Nah, kemudian sebenarnya seperti ini. Kami paham bahwa di DPR itu tugasnya dan kewajibannya adalah menerima aspirasi. Tapi kami mohonlah, karena saya bukan pertama kali untuk menyampaikan aspirasi di Kabupaten Wajo ini. Dan sudah berkali-kali pula kami menyampaikan aspirasi dan tindak lanjutnya sampai hari ini tidak ada. Salah satu contoh, saya kasih tahu. Persoalan pengerukan tanah. Sampai hari ini, itu sudah dari beberapa bulan yang lalu saya sampaikan. Janji DPR pada hari itu cuma beberapa minggu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai beberapa bulan belum ada terrealisasi. Sampai kan dari SPPT yang diajukan oleh Atika itu ternyata tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya, yaitu lapangan sepak bola. Nah, maka dari itu sebenarnya kami sangat berharap Pak Camat hari ini dihadirkan dengan OPD yang terkait supaya lebih jelas alurnya. Kenapa bisa terjadi pembiaran seperti ini? Nah, kebetulan juga Ibu Lurah waktu pada saat sengketa tanah ini bergulir, ya tentu juga punya alasan-alasan tertentu, dan saya meminta nantinya kita beri juga kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada saat beliau dijadikan sebagai saksi waktu di pengadilan itu. Nah, kemudian ketika kita mau menyatakan bahwa ketika misalnya bisa kita gugat kembali, kita bisa mengumpulkan fakta yang ada secara administratif ataupun secara apapun itu caranya, saya pikir pemerintah yang harus mengambil peran besar di dalam kasus ini. Kami sebagai perwakilan masyarakat dan masyarakat Ali Copeng ini sebenarnya menjadi korban. Apalagi baru-baru ini kalau tidak salah beliau dari pemain sepak bola Ali Copeng itu sudah pernah mendapatkan juara di Kecamatan Tempe kalau tidak salah, di Kabupaten Wajo. Artinya bibit untuk menjadi atlet di Kabupaten Wajo itu ada di Ali Copeng dari pemain sepak bolanya. Jadi alangkah sayangnya ketika fasilitas untuk mereka mengasah keahlian dan bagaimana mereka untuk meretur dan mengembangkan skill mereka, ketika misalnya ini dijadikan sebagai lahan hanya semudah mungkin untuk didapatkan oleh orang lain, itu saya pikir pemerintah khususnya Kecamatan Pemana dan Lurah Cina itu harus dipertanyakan tentang kinerja dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan di daerah dan wilayah tersebut. Kenapa? Ketika hal seperti itu tidak mampu mereka deteksi, maka sungguh saya sayangkan. Kecamatan Pemana itu sangat luas. Bagaimana jadinya ketika dia akan menjadi seorang bupati, maka satu kabupaten Wajo itu akan diambil alih oleh orang lain dengan secara mudahnya. Jadi ketika misalnya penyampaian kami hari ini dan pertemuan selanjutnya, ketika Pak Camat dan misalnya lurah setempat kelurahan Cina tidak mau hadir dan tidak mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan tidak mau untuk mengambil kembali fasilitas umum itu dari Atika, maka kami akan menindaklanjuti bahwa dimohon dengan sangat agar kiranya anggota DPR mempertimbangkan agar kiranya jabatan itu tidak difungsikan lagi kepada pribadi tersebut. Dengan kata kasarnya seperti ini, ya diganti sajalah camat sama lurahnya kalau memang tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena yang kami sampaikan ini bukan semata-mata kepentingan pribadi, ini untuk kepentingan Ali Copeng, untuk kepentingan kelurahan Cina. Jadi mohon dicatat dan disampaikan, karena Pak Camat sama lurahnya tidak hadir, mohon disampaikan agar kiranya dapat dan mampu untuk menyelesaikan secepat mungkin. Kalau tidak sanggup untuk menyelesaikan itu, berhenti untuk menjadi seorang pimpinan. Itu tegas dari saya. Mungkin sekian, silakan ibu-ibu dan masyarakat ada yang ingin ditambahkan, silakan. Baik, mungkin sebelum barangkali ada yang dari mantan Lurah Cina ya, Ibu Siti Aisyah, untuk memberikan penjelasan terkait dengan hal itu. Silakan, Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anggota Dewan yang terhormat, forum aspirasi yang sama berbahagia dan sama berdamai. Alhamdulillah pada hari ini kita masih sempat dipertemukan dalam suasana yang damai, suasana yang bahagia. Semoga nantinya terwujud apa yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Kami akan bercerita tentang sejarah atau tentang terjadinya gugatan orang yang sama sekali tidak punya bukti keabsahan kepemilikan tanah sebagai objek sengketa itu. Pertama, ada beberapa hari kami menjabat selaku lurah yang dilantik sejak 5 September tahun 2018 dan dia hadir pada tanggal 8 September 2018 dan mengajukan gugatan tentang objek sengketa di lapangan Ali Copeng. Apa saya katakan pada hari itu? Tanah lapangan ini adalah tanah milik negara, milik masyarakat sebagai sarana umum yang merupakan tanah hamparan dari ex-ornamen, yaitu Danau Ali Copeng yang merupakan ex-ornamen. Dan tanah hamparan itu ada beberapa. Ada yang berbentuk sawah, dan sawah itu telah dibagikan oleh seluruh masyarakat yang ada di Ali Copeng yang sebagai penggarap tanah. Dan perjanjian bahwa hasil dari tanah yang dikelola dari hamparan ex-ornamen ini dititipkan, hasilnya dimasukkan ke dalam masjid sebagai sumbangan. Dan tanah itu sama sekali tidak ada yang memiliki satu pun, tidak ada yang memiliki SPT. Setelah itu ada tanah kosong, itulah yang dicetak untuk membentuk suatu lapangan untuk membina kader-kader yang berbakat tentang sepak bola sejak tahun 60-an. Itulah, bahkan orang tua Atika sendiri ini yang mensponsori, yang memandu tentang pencetakan, tentang pembuatan lapangan itu. Iya. Bahkan orang tua Atika ini merupakan peminat dari sepak bola. Dan memang bahwa tentang pelihara lapangan ini untuk kita meneruskan generasi kita. Dan rumah Atika sebenarnya tidak berada di sekitar lapangan itu. Dia jauh, dia berada di blok yang lain. Tapi kemungkinan memang ada niat-niat busuknya, sehingga dia mengangkat rumahnya pindah ke dekat lokasi lapangan sepak bola. Dan kemudian setelah saya menolak dari gugatan itu, saya bilang tidak bisa kita menuntut, tidak ada sama sekali harta untuk menuntut ini, karena tidak ada bukti keabsahan kepemilikan yang kita punya. Sehingga dia tidak tanpa pengantar dari kecamatan dan kelurahan, dia langsung saja masuk di Pengadilan Negeri Sengkang. Setelah itu saya dampingi masyarakatku, tidak pernah saya alfa. Setiap ada panggilan untuk masyarakat saya hadir. Dan SPT yang diperlihatkan berada di blok 22. Sedangkan objek sengketa yang merupakan lapangan ini berada di blok 18. Ini jauhnya beda. Tapi kalau masyarakat, dengan kata lain, saya selaku pemerintah dan masyarakat saya, batas-batas yang jauh beda dengan batas-batas yang dicantumkan oleh Atika. Kalau batas yang kami cantumkan bahwa lapangan itu berada pada sebelah utara adalah Tanah Iwati, sebelah barat adalah jalanan lingkungan atau jalan raya, kemudian sebelah selatan adalah jalan tani, dan sebelah timur adalah tanah ex-ornamen. Tapi kalau dia beda, dia mengatakan bahwa sebelah barat adalah tanah Atika. Memang ada tanah Atika yang berada di sebelah barat yang setelah jalanan, tapi itu bloknya beda. Jauh beda dengan blok yang ditempati lapangan sepak bola dengan tanah Atika yang di sebelah jalanan, sebelah barat jalanan. Ini mengecaukan mungkin kepada yang memutuskan. Karena dia bilang di sebelah timur juga itu tanah Atika. Memang ada tanah Atika di situ yang diberikan oleh pemerintah untuk sebagai hak kelola, bukan hak milik. Adalah tanah koti istilahnya dulu, Pak.
tanah koti yang diberikan ke masyarakat untuk dikelola dengan hasilnya sebagian disumbangkan ke negara atau disumbangkan ke desa. Seperti itu. Jadi sampai sekarang lapangan dan sawah yang dikelola oleh masyarakat itu merupakan tanah hamparan yang pembuktiannya dulu ada di Dispenda pada peta blok di lapangan, jalanan sampai lapangan sampai ex ornamen tidak ada satupun yang punya SPPT. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasan. Sekira kami akan meminta nanti untuk karena ini ada kaitannya juga ada mitra kami di sini yang terlibat, ada Kabah Hukum, Camat Pamana dan Lurah. Tentunya mitranya daripada Komisi 1 dan saya sendiri mungkin sudah ditahu bahwa sebagai Ketua Komisi 1, tapi terkait dengan tanahnya itu adalah pertanahan itu adalah di Komisi 3. Insya Allah nantinya ini kita akan mendengar penjelasan dari mantan Lurah Cina. Memang menarik ini. Harus pemerintah dalam hal ini Kabah Hukum harus bagaimana memperjuangkan ini aset-aset ini kan termasuk aset daerah. Ada daerah kita yang diambil oleh masyarakat. Tentunya berdasarkan dengan keputusan yang ada kita pegang ini belum masih ada celah, masih ada langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau memang kita mau memperjuangkan hal ini. Dan insya Allah kami tentunya akan berusaha terkait dengan apa yang disampaikan tadi karena memang sekarang maraknya terjadi beberapa aset-aset desa, aset-aset daerah yang tidak memiliki sertifikat dan lain sebagainya. Maka dari itu setelah kejadian ini saya selaku pribadi penerima aspirasi pada hari ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terutama kepada PMI dan tokoh masyarakat masih ada kepeduliannya untuk bagaimana memperjuangkan daerahnya. Ini hal ini yang kami sangat apresiasi sekali. Mungkin sedikit dulu saya tambahkan karena ada terlupakan. Setelah di pengadilan negeri itu, maka keputusan yang keluar adalah kemungkinan ada di tangan masyarakat atau bisa dikata TO. Karena kemudian setelah itu Pak, karena dia bersikeras sehingga dia banding ke tingkat tapi itu setelah itu masyarakat tidak punya lagi kemampuan pembelaan. Masyarakat tidak punya kemampuan pembelaan karena yang dia tuntut ini tidak punya sama sekali hubungan apapun di objek sengketa ini. Bukan dia yang punya, bukan dia aparat pemerintah, dia salah sasaran. Jadi saya mengatakan bahwa okelah, nanti saya akan tuntut balik bahwa tanah itu dituntut oleh pemerintah. Karena yang dituntut ini hanya pribadi. Jadi walaupun dia menang sebenarnya tidak ada apa-apanya karena orang yang dia tuntut itu tidak ada hubungannya dengan objek sengketa. Iya. Oke. Iya, ada silakan yang terhormat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Mustarin. Saya dari fraksi PKB, termasuk orang Pamana. Tapi dapil saya kemarin, dapil Pitung Panuakera. Jadi menarik apa yang diaspirasikan sekarang dan termasuk Pak Bu, saya ini pemerhati bola. Karena ada 3 klub yang saya dirikan. Jadi tidak ada alasan di sini kalau saya tidak bersama masyarakat memperjuangkan hak kita. Saya akan bantu. Dan mengenai tadi masalah aspirasi, kami mulai dari bulan 1 ada mekanisme yang berubah di tatip bahwa penerimaan aspirasi harus betul-betul diterima dulu, dihadirkan supaya kalau kita sudah menerima, kita ada waktu untuk bersurat ke mitra yang terkait supaya dia menelaah apa masalahnya. Karena kalau dihadirkan sekarang bahannya belum ada, nanti artinya ada tanto tidak asal yang bisa diselesaikan. Jadi kalau nanti saya minta ke bagian sekretariat supaya
aspirasi ini. Begitu selesai langsung bersurat ke komisi terkait supaya ditindaklanjuti secepatnya. Dan ada masalah ini sebenarnya sudah 2 kali saya tangani. Pernah Pak, di kampus saya pernah. Lapangan saya di situ ada oknum yang mau mengambil alih. Tapi karena saya pemain bola Pak, saya tidak mengguru di sini. Tolong dicatat. Ini cuma saya ceritakan di sini karena ini langkah tepat yang saya ambil. Kemarin di lapangan saya ada juga mengaku yang punya tanah itu. Tapi itu belum saya lahir sudah jadi lapangan bola. Jadi saya kumpulkan masyarakat, anak muda. Karena siangnya dia tanami pisang di lapangan itu. Malamnya saya tebang. Saya panggil anak muda tebang. Besoknya ditanam 3 kali, jadi saya sampai kepada mereka, mana yang berat menggali tanam pisang daripada menebang. Tanamlah sampai capekmu, saya tebang juga sampai capekku. Kan ini milik masyarakat. Tidak ada yang boleh ambil hak masyarakat. Bagaimana olahraga kita mau berkembang kalau sarana prasarana olahraga tak semena-mena ada masyarakat yang mau ambil alih. Jadi saran saya akan bantu untuk memperjuangkan ini. Jadi kalau nanti ditindaklanjuti di Komisi 3, mohon saya juga dihadirkan. Kalau bisa, jadi saya bukan atas nama anggota DPR kalau saya hadir, saya sama-sama masyarakat Pamana, karena saya orang Pamana. Jadi saya ada mau tanyakan dulu, waktu masuk Gukatang ini Ibu sebagai lurah? Terus, waktu di Sengkang menang? Menang, masyarakat menang, tapi setelah dia banding, saya dimutasi sebagai Kepala UPT PKKB Wilayah 4. Jadi waktu persidangan di Makassar tidak pernah jadi saksi, tidak pernah hadir? Tidak pernah lagi. Nah itu masalahnya Pak Ketua. Karena dia tidak pernah dihadirkan, jadi otomatis permasalahan kalau tanah ini bukan yang disengketakan, dia tidak tahu di sana. Ya, terus karena ini saya minta kepada Pak Ketua Komisi 1 karena dia mitranya aset kecamatan dengan lurah, mohon betul-betul camat Pamana dan lurah Cina ditekan di sini supaya menyelesaikan ini cepat. Kalau memang dia tidak sanggup, suruhlah mundur. Berarti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tidak menggurui, cuma ini dari kata hati saya karena saya tidak rela kalau hak masyarakat dirampas dan saya ini termasuk pemerhati bola. Wallahul muwaffiq ila muwaffiq thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak apa yang disampaikan oleh terhormat Pak Mustarin. Mungkin sudah cukup ya, nak? Izin Ada sedikit, ya? sedikit. Sedikit ya, silakan. Jadi pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan anggota DPR yang menerima aspirasi yang kami hormati serta seluruh jajarannya dan teristimewa kepada seluruh masyarakat yang datang ke sini. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pertama saya tadi mau mengatakan apresiasi karena surat kami baru masuk kemarin dan hari ini siap. Artinya apa? Kinerja di anggota DPR kami mau apresiasi bahwa kepeduliannya terhadap kegalauan masyarakat itu ada peningkatan daripada misalnya sebelum-sebelumnya. Tetapi dalam hal ini tadinya seperti itu, tetapi dalam hal ini karena ada perubahan dan alurnya tadi tidak seperti ini, bahwa kami mengundang beberapa undangan yang kami masukkan kemarin dan mungkin tidak ada satupun di sini, baik kecamatan, lurah, ataupun instansi yang terkait. Padahal kenapa kami mengundang kira-kira masyarakat datang di sini, Pak? Kalau hanya persoalan dibacakan, poinnya sudah masyarakat sudah dengar semua. Kalau hanya untuk mendengar tadi penjelasan Ibu Aisyah, masyarakat di sini juga sudah dengar di kampungnya tanpa pergi misalnya ke Sengkang. Dia bukan di sini, dia bukan orang Sengkang, dia datang dari Pamana datang ke sini. Sekiranya untuk mendengar lebih jelas, contoh, misalnya kalau alasannya dimenangkan karena punya SPPT, kita mau tanya
pertanahan, apakah SPPT bisa menjadi bukti valid untuk menjadi hak milik. Begitu pula dengan instansi yang kami undang. Kita di sini memang bukan pengadilan yang bisa menyelesaikan masalah, tetapi kami harap di forum ini masyarakat juga bisa paham dengan betul bahwa arahnya tanah itu seperti ini. Dan saya garis bawahi tadi pernyataan Tapung yang terakhir bahwa karena sudah juga diputuskan di Mahkamah Agung dan ada putusannya, kalaupun ada celah dibuktikan bukti-buktinya. Lagi-lagi dalam hal ini kami sebagai mahasiswa hanya membuka jalur untuk masyarakat. Yang mesti tersinggung di sini bukan misalnya pemain sepak bolanya yang tersinggung, bukan ibu esanya yang menjadi misalnya mantan lurah, tetapi yang paling tersinggung di sini adalah semestinya lurah dan kecamatan terkait, karena masa individu bisa mengambil hak misalnya milik negara. Bagaimana milik negara diambil di bawah hidungnya sendiri pada masa pemerintah jabatannya dan sangat gampang dimenangkan oleh individu di Pengadilan Negeri Makassar. Dan bagaimana kemudian kalau kasus ini bertebaran begitu saja dan dibiarkan. Jadi kami mohon dalam hal ini, kalaupun misalnya dikatakan bahwa akan diteruskan dan lain sebagainya, bukan saya tidak percaya, saya sering juga ikut dengan senior saya, jadi saya tidak mengatakan percaya, tapi sampai pada hari ini penerimaan aspirasi saya belum melihat bukti. Salah satunya tadi penggerutan lahan gunung yang ada misalnya kami aspirasikan beberapa tahun lalu. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Jadi kita tambahan, Iya, saya ada lagi. tambahkan. Sekaligus penutup dari saya nih. Jadi tadi waktu Bapak menyampaikan bahwa insya Allah, dan saya terima kasih banyak kepada Bapak Mustari dari Partai PKB. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan saya doakan beliau akan terpilih lagi ke periode selanjutnya. Pitumpan Wakera. Oke, jadi berbicara persoalan waktu, tadi kita sudah bahas. Insya Allah akan kami tindak lanjut secepatnya dan sebisanya. Nah, yang saya bawahi, yang secepatnya itu seperti apa? Tentunya atas dasar kehadiran masyarakat di sini, ingin juga mengetahui kapan lagi kita akan bertemu dengan komisi yang terkait dengan dinas-dinas terkait. Tentu itu yang diharapkan oleh masyarakat. Betul atau tidak? Ya. Jadi kita minta ketegasan dari penerima aspirasi hari ini agar kiranya memberikan ketentuan berapa hari, tanggal berapa, jamnya jam berapa, supaya bisa kita persiapkan diri bagaimana untuk lebih terperinci dalam menyampaikan soal kasus sengketa tanah ini atau sengketa fasilitas umum ini. Mungkin seperti itu. Jadi minta kepastian kapan bisa dihadirkan. Karena kalau hanya berbicara dengan kosakata secepatnya, itu kita tidak bisa dan tidak mampu untuk mengukur secepat apa. 1 detik, 2 detik itu cepat, 1 menit itu cepat. Kalau menghitung-hitung 1 bulan itu cepat, tapi kita menghitung bulan berapa hari itu cepat. Jadi kira-kira kami minta ketegasan dan kebijaksanaan dalam penerima aspirasi hari ini agar kiranya memperjelas dan kita membuat komitmen. Saya tidak mau lagi terjadi kesalahan yang berulang kali. Sama seperti kesalahan-kesalahan sebelumnya. Selalu saja diiyakan tapi tidak ada realisasi sampai hari ini. Jadi cukup sekian. Baik. Sebelum ditutup, sekali lagi saya tegaskan, ketika lurah dan kecamatan tidak mampu menjadi seorang pemimpin yang baik dan tidak mampu untuk memenangkan dan mengambil alih kembali fasilitas umum yang dimiliki oleh Ali Chopeng ini, maka saya harapkan dan saya tegaskan supaya mending dari kedua pimpinan tersebut mengundurkan diri dari jabatannya, karena saya menganggap dan kami menganggap dari Dusun Ali Chopeng tidak mampu dan tidak sanggup menjadi pemimpin yang baik untuk dicontohkan di Kecamatan Pamana. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ki saya klarifikasi, pas seyogyanya ini kan permasalahan ini yang perlu bahan yang banyak terkait dengan hari ini dah. Kita juga lihat aspirasi yang memang kalau memungkinkan untuk diselesaikan pada hari itu, tentu kita akan upayakan hal itu. Tetapi karena ini kita lihat memang karena kronologisnya panjang, butuh diperhitungkan lagi dan lain sebagainya.
tentu butuh tindak lanjut yang lebih jelas bagaimana kita mempersamakan persepsi masyarakat dengan pemerintah untuk mengambil alih hal ini. Seperti itu. Bukan terkait dengan apa yang disampaikan aspirasi. Saya selama ini penerima aspirasi, tidak ada aspirasi yang saya terima saya tidak tindak lanjuti. Tidak, karena saya memang selalu ikuti. Bagaimana ini? Sudahkah ditindaklanjuti atau bagaimana? Bagi yang saya terima. Ya, bagi yang saya terima. Jadi mohon supaya terkait dengan hal ini, karena ini untuk bulan ini agenda kita juga rapat terkait dengan pembahasan APBD pokok, APBD perubahan. Tentu bulan ini full kegiatan kita. Tetapi insya Allah bulan depan akan diagendakan. Ini saya akan meminta di Komisi 1 nanti akan rapat supaya ini ada gabungan komisi antara Komisi 1 dan Komisi 3 untuk membicarakan hal ini. Mungkin seperti itu ya. Jadi fix bulan depan ya? Bulan depan salah. Janjinya bulan depan. Bisa ditagih, saya ada nomor HP saya. Oke, bulan depan. Kebetulan juga direkam, jadi begini. Kalau bulan depan, kebetulan hari ini tanggal 31. Mohon maaf. Bulan depan ya. Ini kan tanggal 31 hari ini. Ini tanggal 31 ini hari. Serius? Hari ini tanggal 31 bulan depan, mulai dari 1 sampai bulan. Oke, bulan depan. Jadi itu komitmen dari penerima aspirasi, dan terima kasih banyak atas ketegasan kebijaksanaan yang diberikan oleh beliau. Apresiasi, aplaus dulu untuk penerima sampaikan. Insya Allah, karena ini hal-hal yang memang kalau melihat kronologisnya seperti ini, karena saya biasa dalam beracara juga pernah menggunakan hal insidentil dalam beracara. Memang kalau dalam pengadilan kalau tidak ada yang ikuti, selesai ini persoalan. Makanya kemarin kita menang di sini disengkan, tetapi pas orang lain tidak ada yang ikuti sampai ke sana, ikut alurnya seperti apa, maka kejadian seperti itu. Tetapi insya Allah kita sama-sama berdoa. Dan saya berjanji nanti kalau memang ini ada di Peratun berhasil, saya janji ada masyarakat, saya akan bawa 1 mobil ke Makassar sama-sama. Ini khusus masyarakat Cina, walaupun bukan dapil saya, dapil Matan Tempe, bukan dapil sana, tapi saya berjanji kita akan sama kawal. Karena saya sudah berapa kali ingat. Pengalaman pribadi ya, saya sudah 2 kali menang di Peratun, menggagalkan sertifikat dan menggagalkan putusan pengadilan. 2 kali menang, tidak pernah kalah. Terkait dengan, nah ini kan pemerintah daerah. Sebentar. Mereka sudah tertawa melihat kejanjian Bapak. Jadi tolong Bapak jangan sekali-kali mengingkari janji. Sepakat tidak? Sepakat. Dan Bapak yang kedua sudah mengatakan beliau sudah siap mengawal kita. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mereka sudah tersenyum Pak. Ya. Mereka sudah tersenyum melihat fasilitas mereka, tempat yang mereka tempati bermain sepak bola sebentar lagi akan menjadi fasilitas umum kembali. Jadi Bapak kemudian melihat daripada denah desa, melihat daripada pengalaman-pengalaman bahwasanya mereka sudah pernah menang, tolong Pak, jangan kecewakan mereka. Karena mereka datang ke sini untuk Bapak dan Bapak bisa mengawal kasus ini. Terima kasih. Makasih. Saya selalu berpegang, saya punya prinsip Nanda. Al-wadu denong, janji itu adalah hutan. Siap. Dan ingat janji-janji yang keluar dari mulut itu bukan hanya di dunia. Kalau di dunia tidak bisa kita pertanggungjawab. Ini pertanggungjawabannya di akhirat. Ya. Saya kira semuanya ini kalau selalu dengan komen apa yang disampaikan nasang itu meteorologi maka ini rufatawe lilata mitisyo. Yolo kalau morona. Ya. Tolong insyaallah saya berjanji dan apa tadi yang disampaikan kalau memang keputusannya nanti bersama dengan Kabah Hukum karena kita ada pengacara daerah. Siap ya. Untuk ada anggaran untuk alihkan ke sana, kan bisa saja kita ajukan untuk diperhitungkan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan itu tadi saya bersiap tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat Siap. kita 1 mobil kalau memang sudah karena di dekat UNEM itu kantor kantornya pengadilan Tun Makassar di situ. Karena saya sangat berpengalaman terkait dengan ini karena pernah beberapa kali saya pribadi sudah 2 kali menang
dan mengawal teman-teman, ada beberapa juga. Dan saya juga pernah menjadi kuasa insidentil untuk saudara saya terkait dengan hal ini. Ada jalan nanti, ada celah yang bisa kita untuk itu. Saya akan mungkin itu saja barangkali ya. Ya. Sudah Penutupan cukup dan ucapkan permohonan maaf ya. paling terakhir. Ya. Terakhir, Ada penutupan lagi. saja. Jadi kami sangat bersyukur sudah ada dua penerima aspirator yang ingin mendukung kita secara full. Jadi kami dari masyarakat Ali Copeng sangat berterima kasih Pak. Dan mudah-mudahan ke depannya karena dapilnya Bapak Dapil Tempe, Bapaknya Bapak terpilih kembali menjadi anggota Dewan. Sehingga untuk tetap mengawal aspirasi masyarakat. Terima kasih banyak. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang itulah tugas dan fungsi daripada anggota Dewan, mengawal segala aspirasi masyarakat dan memperhatikan segala aspirasi daripada masyarakat ya. Terkait dengan ucapan terima kasihnya ya, itulah memang sudah tugas dan fungsi kita sebagai anggota Dewan. Seperti itu. Mungkin itu saja karena kami ada rapat juga. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang ada di ruang ini. Bila mana tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata baik dari kami, terutama yang terhormat Pak Haji Mustari yang tidak berkenan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Dan ucapan terima kasih atas kepeduliannya untuk masyarakat, khususnya di lingkungan Ali Copeng, Kelurahan Cina, Kecamatan Pampana ini. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.